Ini di bab berikutnya ya, yaitu tentang physical processing of material. Sebelum itu kita coba tonton video dulu ya, bareng-bareng dengan Adi tentang salah satu video ini ya, mana sih ini? Tentang proses mineral. Welcome to the Copper Mountain Project. The Copper Mountain Mine is an open-pit copper-gold porphyry mine located near Princeton, BC. Mine construction took 1.5 years in the making and over 1 million logged hours of selfless hard work. But it was well worth it as construction was completed on budget and on schedule, and the Copper Mountain Mine is in full operation. The mine commenced production in the summer of 2011 and currently employs approximately 400 people, providing a very positive effect on the local community and injecting hundreds of millions of dollars into the provincial economy. My name's Jim O'Rourke. I'm CEO of Copper Mountain Mining Corporation. The project involves a 5 billion pound copper resource. Copper Mountain Mine is owned 75% by Copper Mountain Mining Corporation and 25% by Mitsubishi Materials Corporation and has excellent exploration potential, so the mine is expected to be producing for a long time. Capital costs total $438 million, and with the help of a partner, Mitsubishi, a 75-25 debt-to-equity financing was achieved at very attractive interest rates. Over the 17-year life of the mine, it will produce 1.5 billion pounds of copper, 450,000 ounces of gold, and 4.5 million ounces of silver. The $100 million fleet of mobile mining equipment consists of 3 hydraulic shovels, 19 240-ton haulage trucks, and the world's largest mechanical loader, a Komatsu WA-1200 that is capable of loading the 240-ton haul trucks, and 5 Atlas Copco rotary drills. In addition, the company has a fleet of support equipment. To service the new Komatsu mining fleet, the company has built a new 5-bay maintenance shop. Currently, the mine is moving about 175,000 tons of material per day. Of that, 35,000 tons per day of ore is delivered to the primary crusher and then processed in the concentrator. The 240-ton capacity haul trucks will dump ore directly into the new 60-inch primary crusher. The ore is crushed to about 6 inches in diameter and is conveyed by a 1 kilometer-long continuous overland conveyor to the coarse ore stockpile located behind the concentrator building. Behind me, you can see our newly constructed concentrator building. Also behind me, you can see the ore stockpile in the background, as well as the pebble crusher building. And up on the hill, you can see the fresh and reclaimed water tanks. We reclaim our water from the tailing pond, and our fresh water is secured from the Similkameen River. And we do receive all of our power from the 61 megawatt BC Hydro substation. Everything inside the concentrator building is controlled by a state-of-the-art electronic system that allows the operator to monitor the whole milling process. From the central control room, the operator can see everything that's going on in the process, from crushing the ore to the final product. From the coarse ore stockpile, the ore is conveyed into the concentrator building and enters the 34-foot diameter SAG mill that is powered by 2 8,500 horsepower motors. In the SAG mill, water is added with the ore and tumbled with 5-inch diameter steel balls to grind the rock to less than 2 inches in size. This product flows to a 12 by 28-foot vibrating screen that allows the ore that is less than a ½ inch in size to drop through the screen and be pumped to the 2 ball mills for further grinding. Ore that is greater than ½ inch travels across the screen and is conveyed to a pebble crusher, where it is crushed to approximately ½ inch in size and returned to the SAG mill for further processing. The 2 24 by 40-foot ball mills
powered by four 8,500 horsepower motors, use 3.5-inch steel balls to grind the ore finer. The ball mill product is then pumped to cyclones, which separate the coarse material from the fine ore, with the coarse material reporting back to the ball mill. The water and fine ore, which is ground to about the size of salt mixture, flows to the rougher flotation circuit. The separation of the barren rock from the copper minerals is performed in the rougher flotation cells. Flotation cells have impellers that mix the ore and water mixture. Bubbles are created by adding air and small amounts of alcohol to the cells, and the copper minerals are coated with a collector that allows the copper minerals to stick to the bubbles in the flotation circuit and float to the surface. The mineral concentrate from the rougher flotation circuit contain about 5% copper. This concentrate is further treated in the regrind mill and cleaner flotation columns to produce a cleaner copper concentrate containing approximately 25% copper. The cleaner flotation concentrate, which contains the copper mineral that has been ground to the consistency of talcum powder, flows to the thickener where the solids settle to provide a mixture containing 50% solids. This thickened concentrate is then pumped to the filter press panels, where the moisture content is reduced to approximately 9% moisture. The final concentrate consists of copper minerals containing 25% copper and small amounts of gold and silver. At $4 copper, the copper concentrate is worth approximately $2,700 per ton. Copper Mountain is targeted to produce approximately 175,000 tons of concentrate per year. The final concentrate is trucked to the Port of Vancouver in 50-ton B-train units in preparation for shipping to Japan, where it will be refined and smelted into copper, gold, and silver metal. This property has excellent exploration potential. Our 2008 drilling increased the copper resource by 45% to 5 billion pounds of copper. And we have exciting geophysical targets that we will continue to drill for future discoveries. The mine's immediate focus is very clear. 1. Focus on maximizing production and minimizing costs. 2. Continue to explore the resource in an attempt to make Copper Mountain a world-class copper mine. We are confident the Copper Mountain project will meet all expectations and will be of great value for all of the stakeholders. Oke, jadi itu adalah video tentang copper mine ya. Jadi ini sebenarnya dipakai buat menarik ya, menarik ini biasanya memang untuk menarik menarik investor gitu ya. Jadi ini memang coba saya kecilkan dulu ya sebelah sini. Oke, ya. Oke. Jadi ini video saya ini akan tetap saya buka. Kenapa? Karena kita akan belajar unit-unit operasi apa saja yang tadi ada ya. Mungkin yang baik tingkat 3 maupun tingkat 4 juga minimal harus tahu ya, ada yang namanya cyclone, tadi ada yang namanya crusher. Nah, itu yang akan kita pelajari. Baik, kita akan masuk ke materi, bukan yang ini sebenarnya materinya. Saya coba matikan dulu. Oke.
Oke, terlihat ya semua? Terlihat, Bu. Oke, ini presenting. Coba saya buat slide, ya udah cukup gini aja ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang pemrosesan fisik mineral ya. Slide-nya saya bagi dua. Tahun lalu sih saya buat satu, jadi panjang. Sama aja sebenarnya mau pakai slide yang lama atau yang baru, nggak banyak yang diubah. Ini kita coba lihat di sini. Oops. Ya, ini adalah gambar di Freeport ya. Kalau yang tadi Copper Mountain di di Kanada ya. Kalau misalkan yang ini adalah yang Freeport. Nah, di sini jadi Freeport ini asalnya dari satu gunung yang besar ya, dari satu gunung yang besar. Ada satu gunung yang besar, kemudian digali dari atas, digali, dan sekarang sampai tinggal sampai di bawah gitu ya, sudah habis gitu. Berarti ya itulah pertambangan ya, pertambangan atau untuk yang koper itu untuk tembaga. Nah ini kalau misalkan di tahun 2016 disebutkan bahwa Grasberg Mine ya, pertambangan di tempatnya namanya Grasberg, itu dia memproduksi lebih dari 500 ton koper di tahun 2016 ya, dan kemudian kalau dihitung itu ada 1 juta ounce gold. Jadi sebenarnya banyak ya, walaupun mungkin kandungan emasnya sekian persen gitu, atau nggak nyampe 1% sebenarnya ya, berapa ppm gitu ya dari koper dari tembaga. Namun kalau digabung-gabung itu akan jadi banyak. Jadi ini ada jauh di pegunungan gitu kan. Kemudian ya habis. Nah sekarang karena ini sekarang sudah habis, tambang antar muka sudah habis, tapi ditemukan juga di bawah bagian dalam ini bawah udah ternyata masih banyak ya. Jadi sekarang pertambangannya adalah pertambangan bawah tanah. Begitu. Kemudian ini yang tadi sudah kita lewat. Welcome to the Copper Mountain Project. Lewat aja ya. Oke, jadi kita sudah. Nah, jadi dari gambar yang tadi kita tahu bahwa mineral processing ini artinya dia pemrosesan di awal ya. Sebenarnya kalau Anda lihat di buku yang Peter Hayes yang sekarang, dia akan cerita bagaimana tentang pemrosesan mineral dan bagaimana kalau sumbernya dia berasal dari sumber dari hasil recycle. Misalnya memang dari sampah elektronik gitu ya. Tapi itu kita akan bahas itu nanti saja. Sekarang kita coba perkuat dulu keilmuan di bidang hulu ya, di bidang pertambangannya. Kita coba kita sneak peek apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di pertambangan. Jadi mineral processing itu digunakan untuk untuk memisahkan ya, untuk memisahkan fasa-fasa gitu. Kemarin minggu lalu kalian sudah pernah lihat ada batuan-batuan yang kalau misalkan dilihat di mikroskop dia ternyata ada berbagai fasa. Nah ini kita coba pisahkan secara fisik gitu. Proses ini meliputi pemisahan butir-butir mineral dari biji sehingga kemudian kita pisahkan untuk kita mendapatkan mineral-mineral tertentu yang memang kita inginkan. Misalnya kalkopirit ya, itu adalah sumber dari tembaga. Jadi kalau misalnya kita bisa pisahkan dia dari bijinya jadi satu batuan besar, kita pecah-pecah, kita ambil yang butiran-butiran yang bagusnya saja, kita pisahkan. Nah itu kita akan bisa dapat namanya konsentrat ya, atau konsentrat adalah memang biji yang sudah dikonsentratkan, jadi kandungannya jauh lebih tinggi. Nah, juga kenapa kita ingin mengambil mineral tersebut? Kenapa pengen kita ambil gitu? Karena kita pengen mengambil recover elements contained within those mineral. Ingin mengambil elemen yang ada di dalam mineral tersebut. Misalnya, saya pengen ngambil logam tembaga di dalam biji tembaga gitu ya, atau di dalam biji kalkopirit. Atau ingin mengubah atau ingin menghilangkan material.
Misalnya kalau kita mau melakukan leaching atau leaching itu kayak apa kita lautkan ke air gitu ya, misalkan nikel laterite, kita nggak ingin ada tanah liat di situ karena biasanya dia bakal ngehambat nanti plugging, ngehambat di perpipaannya gitu dan juga menghambat proses leachingnya. Jadi sengaja kita lakukan mineral processing untuk memisahkan tanah liat dari biji nikel laterite, misalnya contohnya seperti itu. Nah, ini bisa kita adaptasikan juga untuk mengambil kembali logam atau material-material dari scrap ya, dari sampah-sampah elektronik, sehingga kita bisa juga recycle gitu. Sebenarnya kalau tadi kalian lihat ya, misalnya dari tembaga itu sekitar 2% atau 3%, jadi satu batuan besar, tembaganya itu mungkin bisa 1% atau 2%. Sebenarnya dari PCB dari printed circuit board gitu ya, itu juga lumayan banyak tembaganya. Jadi baik dari scrap metal atau dari sampah-sampah elektronik itu juga bisa jadi sumber biji ya atau sumber logam di masa depan, dan mungkin dari sekarang malah. Oke. Nah, apa saja kalau kemarin lebih saya cerita tentang inovasi di bidang teknik metalurgi. Nah, sekarang apa saja inovasi yang ada di mineral processing? Tentunya inovasi-inovasi ini sama dilakukan di semua lini ya, terutama untuk mengurangi yang pertama adalah energi konsumsi. Kemudian efisiensi energi, juga kemudian untuk menurunkan greenhouse gas ya. Ini penting sekali di mana-mana bahwa greenhouse gas menjadi salah satu pemilihan gitu ya. Kemudian economical scale, capital cost juga banyak inovasi di sini. Kemudian efficient use dari consumable, barang-barang habis ya, ada medianya dari liners dan sebagainya. Kemudian instrumentasi kontrol, jadi sekarang semuanya sudah otomatis. Jadi mungkin teman-teman yang di teknik pertambangan atau di teknik metalurgi juga mereka juga punya ya mata kuliah untuk sistem kontrol gitu. Bahkan mungkin lebih sophisticated, lebih unik dibandingkan yang teknik kimia. Kalau teknik kimia mungkin sistem kontrolnya level gitu ya, ketinggian atau mungkin tekanan gitu ya udah cukup. Kalau di teknik pertambangan atau misalnya di metalurgi ini bisa jadi misalnya ini ada silo. Silo tuh kayak tempat nyimpen tempat nyimpen padatan. Untuk mengatur laju padatan itu justru yang diatur adalah roda giginya. Jadi RPM dari si konveyornya. Jadi kalau konveyornya cepat, dia ngambilnya cepat. Kalau misalkan konveyornya lambat, dia ngambilnya lajunya lambat. Jadi ada hal-hal yang unik yang spesifik dilakukan untuk pemrosesan padat. Kemudian juga ini water sources atau air ya, itu sangat penting, apalagi kalau misalkan di beberapa tempat yang memang susah untuk dapat air, di gunung misalnya, atau yang jarang ya air. Kemudian ada modeling dan simulation tools juga makin banyak sekarang, kemudian juga integrasi juga dengan value chain, kemudian juga continuous improvement ya untuk tempat training untuk education. Saya juga sekarang lagi ada pekerjaan dengan perusahaan ya di semen Indonesia untuk memberikan training ya, untuk membuat kurikulum training untuk para pekerjanya gitu. Jadi bayangkan kalau seorang pekerja dia akan di perusahaan itu ya selama misalnya 20 tahun gitu ya. Dan semua tuh alat berubah ya, semua alat berganti. Kemudian keinginan juga berganti. Terus masa very VUCA ya, vulnerable gitu ya. Pokoknya banyak yang semua dunia berganti, banyak isu-isu baru, pandemi dan sebagainya. Nah, sehingga maka pekerja ini adalah karyawan ini merupakan aset yang sangat penting buat perusahaan karena dia lama-lama makin mengerti juga. Nah, sehingga ini kalau sengaja dibuat training dan education ini penting ya di setiap perusahaan. Bahkan kan makin sini makin banyak
kayak corporate university ya, kayak Pertamina dia punya corporate university-nya, terus di Semen Indonesia juga ada corporate university-nya. Jadi perusahaan tambang pun ada corporate university-nya yang khusus untuk workshop, misalnya bagaimana menangani alat ini, bagaimana troubleshooting-nya dan sebagainya. Dan kemudian juga ada beberapa breakout teknologi, misalkan untuk fokus di in situ mining, nanti saya akan dijelas. Jadi mining di mana mengambilnya hanya di situ ya, nggak lebih ke atau nggak misalnya nanti leachingnya in situ, nanti kita bisa lihat. Oke. Nah, major area, nah apa saja major area yang di mineral processing? Tadi kalau dari video yang tadi, pertama kita perlu tahu pengetahuan. Mungkin ini dari minggu lalu ya, ini mungkin dari minggu lalu. Sebelumnya kalau kalian ingin bertanya, boleh langsung ini ya, nyalakan mikrofonnya ya. Halo, kalian masih dengarkan kan ya? Oke. Masih, Bu. Oke, kalau misalkan mau ada bertanya boleh diinstruksi saja. Soalnya mungkin yang dosen-dosen lain juga sudah bilang kalau tampilan di MS Team ini kita cuma seperti ngelihat layar ya, jadi kayak siaran radio ya kalau Pak Sibi bilang. Pertama adalah yang kita tahu ore body knowledge-nya dulu, dari pengetahuannya. Seperti apa pengetahuannya nanti coba kita lihat. Jadi kalau tadi ya lihat video yang di belakang, itu tuh ada namanya dia drilling. Nanti kita coba lihat ya. Ada drilling. Drillingnya itu mereka mengebor di beberapa titik gitu ya. Mereka ngebor di beberapa titik yang sudah didesain. Nah itu teman-teman tambang yang tahu cara desainnya gimana. Kemudian dia bor sampai saya nggak tahu 30 meter, 40 meter, 50 meter, 100 meter ya. Nah di setiap di badan-badannya itu, setiap berapa meter itu nanti akan diambil samplingnya sekitar mungkin kayak gini ya, kayak gini yang tadi ada gambarnya ya, ada panjang-panjang itu. Nah, itu sebenarnya merupakan sampling dari batuan di titik tersebut ya, sampling dari batuan titik tersebut. Kemudian nanti dia dipotong-potong untuk dicek komponennya gitu. Nanti komponen itu menjadi sampling dan kemudian nanti bisa dihitung kira-kira berapa sumber dayanya, resource dan reserve ya. Oke, selanjutnya dikonsentratkan, ada prekonsentrasi, kemudian comminution. Nah, prekonsentrasi ini adalah sebenarnya di gerus ya, di gerus. Kemudian di comminution itu adalah grinding atau di gerus yang lebih kecil. Kalau yang ini mungkin dipecah-pecah, kalau ini di gerus. Kemudian kita pisah-pisahkan. Kemudian dipisahkan baik dengan secara fisik melalui gravitasi atau magnetik gitu ya, atau melalui electrostatic precipitation. Nanti kalau sudah nanti masuk ke alat flotasi ya. Nanti setelah diflotasi tadi dikurangi airnya, masukin ke filter press. Kemudian masuk ke thickening, kemudian baru dikeringkan dan nanti akan didapat dari konsentratnya. Sementara air limbahnya itu dibuang ke tailing ya, dan tailingnya dan kemudian ada water managementnya, di mana air dari tailing ini biasanya jadi seperti danau atau sungai. Dan kemudian ini selanjutnya biasanya perusahaan tambang tuh membuktikan bahwa tailingnya aman tuh ditanami pohon ya sama dia. Jadi kalau misalkan udah 5 tahun 10 tahun terus pohonnya tumbuh besar, oh ini saya aman gitu ya, katanya seperti itu. Dan juga otomasi dan integration. Nah, ini contoh flow meter ya, flow meter misalnya. Jadi atau air yang dipakai, jadi flow meter untuk air. Jadi tadi karena beberapa proses itu dia bentuknya prosesnya basah. Jadi contohnya tadi ada penggilingan oleh ball mill atau penggilingan dengan sag mill, itu dia harus kasih air. Nah itu ada flow meter. Dan kemudian masuk ke dalam screening ya. Ini adalah hydrocyclone. Kemudian ini ada namanya flotasi ya, kolom flotasi, kemudian ada thickener, ada tailing, dan baru kita dapat final konsentrat. Ini adalah contoh proses flow diagram di mineral processing. Kemudian juga
kita juga dari tadi kita untuk memisahkan itu kita harus kecilkan dulu ukuran-ukurannya ya. Jadi dari awal itu misalkan partikelnya ada 10 meter, bukan 10 meter ya, mungkin 200 sampai 200 sampai ini berapa nih 2000, 3000. Jadi 2 sampai 3 meter di sini. Pokoknya gede ya. Jadi bongkahan ini adalah bongkahan yang dipecahkan biasanya menggunakan dinamit. Jadi namanya blasting ya. Tadi ada yang bolong-bolong tadi disebutnya blasting. Kemudian masuk ke run of mine, ROM itu run of mine. Kemudian ini blasting, kemudian masuk ke di crushing, kemudian dari crushing itu kita dapat crusher product. Ini tuh artinya adalah distribusi size ya. Jadi ini berapa persen yang passing. Jadi misalnya ini ya yang ukurannya 200 mm sampai 300 mm ada 20% gitu ya. Yang ukurannya 300 mm sampai berapa nih? 300, 400, 500 kira-kira ada 20% gitu. Yang ukurannya sekian ada 20%, sekian 20%, dan kemudian sekitar berapa nih kurang dari 20% itu yang dia 1 meter lebih. Jadi ini distribusi ya, distribusi partikel padatan. Nanti setelah di crushing masuk ke seg milling, baru kemudian masuk ke ball mill dan masuk ke baru ke final product. Jadi kalau kita lihat final productnya ini sangat halus ya, relatif halus antara 0,1 sampai 0,2 mikron ya, milimeter, 0,1 sampai 0,2 atau 0,3 mikron gitu. Nah, ini kita lihat dulu contohnya yang mungkin mirip sama gambar minggu lalu. Jadi tadi dari satu batuan ya, batuan yang sudah kita ambil, dicocok-cocokkan di beberapa titik, terus kita potong, kemudian kita analisis untuk di mikroskopnya. Di mikroskop analisisnya misalnya ini dalam bentuk 100 mikron. Atau sekitar 100 mikron atau 0,1 mm ya. Di sini jadi kira-kira 0,1 mm di sini ya. Coba kita ganti dulu. Ya, nah jadi satu partikel ini adalah sekitar 0,1 mikron. Ini adalah biji dari kromit ya. Jadi kromit itu chromite atau Cr2O3. Nah, Cr2O3 ini kita nggak bisa menemukan 100% kromit di alam ya. Dia itu nempel ya, dia itu nempel di antara biji-biji yang lain gitu. Nah, biji yang lain ini adalah olivin. Olivin itu ada, kalau nama ininya adalah silikat ya, magnesium silikat. Nah, kita lihat dulu biasanya kita pengen apa yang lebih berharga gitu. Magnesium apa mau ngambil magnesium, mau ngambil silikon atau mau ngambil krom. Biasanya kita misalkan kita memang pengen ngambil krom ya. Kalau ada chromite, karena chromite ini hanya satu-satunya bijinya silikon, maka ya udah kita ingin ngambil silikon. Artinya kita harus bisa memisahkan biji-biji ini dari olivin ya. Kalau saya bisa pecahkan dia jadi sekitar segini gitu ya. Oke, kemudian juga berarti kan yang lainnya juga di sini juga sekitar segini ya, sekitar olivinnya. Kemudian kita pisahkan antara chromite dan olivin, misalkan dia punya perbedaan sifat ya, misalkan perbedaan sifat densitas misalnya, atau misalnya sifat magnetik misalnya. Kita bisa nanti memisahkan krom sama olivin. Nah, jadi kalau di sini disebutkan relatively coarse size, jadi ukurannya coarse atau kasar ya, mungkin bulat-bulat gitu ya, and compact morphology of chromite grains, jadi dia lumayan compact nih di sini. Makes the liberation of olivin, maka akan membuat pembebasannya dari olivin gauge. Ini olivin itu sebutnya gauge atau material
ikutan material pengganggu ya, fairly straightforward. Jadi cukup langsung aja ya, karena tinggal kita crush, kita gerus misalkan sampai ini kan segini 100 meter, kira-kira rata-rata dia 50 meter atau 40 meter. Yaudah gimana kalau kita gerus ya sampai sekitar 30 mikron ya. Kemudian nanti kita pisahkan misalkan di ayak atau di pakai yang lain ya. Seperti itu. Nah, contoh lain adalah ini. Kalau ini adalah North American Porphyry Copper Zone. Nah, ini copper, tapi bentuknya dia porphyry gitu ya. Artinya ini kalau teman-temannya, kalau alasan kenapa dia bentuknya seperti ini kita harus tanya teknik geologi, kenapa alasannya ini. Di sini ada chalcopyrite yang C ini yang warna putih ya. Chalcopyrite itu CuFeS2 ya, chalcopyrite. Nah, dia itu ada di sela-sela quartz ya. Quartz itu SiO2. Nah, yang si quartz itu yang warna hitam-hitam ini. Nah, kemudian ada retakan-retakan. Kemudian di retakan-retakan itu kemudian dia diisi sama CuFeS2 gitu. Lagi-lagi ada CuFeS2, ada silika ya. Silika banyak di mana-mana ya, pasir. Dan di sini satu gini adalah 175 mikron ya, jadi 175 mikron. Nah, berarti kan, aduh gimana nih gitu, kalau saya mau potong-potong dia seperti bulat-bulat tadi, kayak di crush gitu ya. Nah, kita akan dapat satu bagian yang ada sedikit CuFeS2-nya, tapi sisanya silika. Mungkin kalau di sini dapat, tapi kalau di sini juga mungkin cuma dapat sedikit CuFeS2 tapi masih banyak pengotor gitu. Akhirnya kalaupun kita pecahkan itu sama-sama masing-masing terdistribusi ya, dua fasa itu masing-masing masih terdistribusi di butiran-butiran tersebut. Nah, sehingga jadi fracture is however likely to occur preferably along the field fracture. Jadi masuk ke sini ya. Producing particle with a surface coating of chalcopyrite which effectively be recovered into a low-grade concentrate by flotation. Nah, jadi kayak gimana nih caranya? Jadi caranya karena kalau kita potong di sebelah sini pun gitu ya, dia akan tetap jadi seperti ini. Maka satu-satunya cara ya memang tetap digerus, kemudian nanti kita ambilnya pakai sifat surface tension atau nanti pakai flotation ya. Nanti kita akan lihat flotation tadi yang ada bubble-bubble-nya. Tapi hasilnya nanti adalah low grade. Kenapa? Karena tadi yang butir-butir yang mengandung CuFeS2-nya cuma sedikit, masih tetap banyak pengotornya gitu. Nah, sehingga pengetahuan ini akan menentukan kira-kira kita masuknya rutenya nanti harus kayak gimana gitu, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Untuk biasanya kalau dalam satu industri gitu kan ini sebenarnya terdiri dari beberapa fase ya Bu. Nah, apakah dalam satu proses dari awal ke akhir itu hanya ngambil satu logam aja atau satu fase aja, atau sebenarnya semua fase itu tetap diambil gitu ya Bu? Ya, oke. Ini siapa ini, Raihan ya? Iya Bu. Oke. Nah, tergantung ya. Biasanya memang pasti kita akan lihat keekonomiannya. Kalau misalnya cost untuk mendapatkan si logam itu jauh lebih sulit, maka kita tidak akan mengambil logam tersebut. Misalnya misalnya si porphyry copper ore ya, ada Cu sama ada Fe. Berarti kan ini pun kita harus pisahkan ya, si Cu sama Fe, kalaupun dia udah jadi konsentrat kita pisahkan dari nanti pakai macam-macam pakai smelting gitu. Nah, di situ harga dari Cu terhadap Fe menjadi jauh lebih tinggi dibanding Fe, sehingga Fe-nya tidak akan kita ambil. Tapi kalau misalkan kira-kira masih bisa jauh lebih berharga, itu kita ambil gitu. Kenapa? Karena kenapa Fe nggak diambil, Bu? Kan ini bagus juga nih logam, karena kita bisa dapatkan Fe dengan cara yang lebih gampang, yaitu melalui blast furnace gitu. Jadi yang ada iron ore itu bisa 90% Fe2O3 ya, atau berarti kalian bisa ngitung ya berapa nih AR-nya berapa, berarti 2 kali 56 dibagi MR-nya ini ya, MR-nya
Berarti berapa nih? 56 kali 2, 112, ditambah berapa? Mampus. Kok jadi ini? Berapa? Ada yang bantu saya? 56 kali 160. ditambah 48, berarti berapa? 160. 160 ya. Oke. Bagi 160. Kenapa jadi begini? Highlighter ya. Highlighter, pen color. Oke, 160. Ini masih jadi pen. 160 dikali 100% dapatnya berapa? Ada yang mau bantu saya? 70%. 7,5 Bu. 70? Sorry, 75. 7%. 70%-an ya, anggap 70% gitu ya. Nah, sementara kalau di sini Fe-nya Anda bisa hitung berapa, dan si pirit ini, si kalkopirit ini dia hanya berapa coba? Hanya 2% dari dari total batuan. Berarti kan kecil banget ya. Sementara ini 75% dari total batuan si Fe kalau kita mengambil dari sini. Ya tentulah orang nggak akan ngambil Fe dari sini gitu. Karena di sini kita harus ngambil misahin dulu dari si silika ya, quartz gitu. Begitu juga dengan silika. Kalau silika juga sama. Biasanya daripada kita ngambil ke sini kita lebih baik ngambil dari pasir silika aja, ada pasir silika di yang lain gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang nilainya sama, misalnya nikel sama kobalt ya, kalau kita ambil tuh dia sama nilainya, tapi misalkan kalau dari tanah laterit itu misalkan ada 1,5% nikel, kobaltnya itu sekitar misalnya 100 ppm gitu ya. Nah itu karena kobalt jauh lebih mahal daripada nikel dan dia sifatnya mirip. Jadi kalau kalian lihat di sistem periodik dia nempel ya, deketan gitu. Dia diambilnya sama, itu dua-duanya dipakai. Jadi kalau produksi nikel pasti nanti produksi kobalt. Gitu ya, Haraihan. Baik Bu, terima kasih. Oke. Jadi jadi dari tadi ini pokoknya sebenarnya kita pengen ngambil yang utama-utamanya gitu ya, yang seperti itu. Kemudian ini contoh lagi ya, yang lain. Nah ini misalnya ini juga kalkopirit juga. Kalkopirit apa namanya? Kalkopiritnya diganti dengan digenit. Saya juga nggak apal ya. Digenit itu adalah CUS, ada AG-nya ya, atau apa AG-nya. Sebenarnya ini berarti nggak masalah. Yang ikut ke dalam sini itu adalah AG-nya. Jadi AG-nya kan kita juga bagus ya kalau kita bisa dapat AG gitu atau dapat perak. Jadi ini no problems in liberation of ore, copper ore. Jadi ini size reduction aja di crack. Jadi misalkan ini sampai 200 mm, maka mungkin kita perlu kurangi dia sampai sekitar kecil-kecil begini ya. Berarti nggak boleh kita nggak cukup kan segini 200 mm. Berarti nggak boleh segini, mungkin harus lebih kecil lagi, mungkin 20 mikron, harus 20 mikron baru bisa kemudian kita pisahkan pakai sifat flotasi gitu. Flotasi itu nanti di belakang baru saya jelaskan, tapi dia di flotasi itu sengaja kita digabungkan ke bubbles, ada air ya atau flotation. Float itu kayak kalau kalian beli kopi ya di Starbucks gitu, di atasnya kan kayak ada buih ya. Nah di buih-buih itu kan dia sebenarnya terdiri dari bubbles. Nah kalkopirit ini dia senang yang mengandung sulfida itu, dia senang banget nempel di sini, senang banget nempel di buih-buihnya. Sementara si daerah yang ini mah kalkopirit ya, ini nggak masalah ya. Sementara kalau yang contoh gambar yang sebelah ini nih, misalkan yang flotasi ini ada misalkan ada silika sama ada CuFS2. Kalau kita masukin bubbles begini, nanti si kalkopiritnya dia nempel di pinggir-pinggirnya. Sementara kalau silika kan batu ya, kayak batu biasa gitu, jadi dia akan mengendap gitu.
Oke, jadi ini contoh, ini adalah kalkopirit, ini adalah digenit, jadi sebenarnya bisa tinggal di crack gitu ya, bisa tinggal di crack atau mau diperkecil juga boleh untuk memisahkan si ininya, si digenitnya. Tapi kalau misalnya mau digabung bareng juga sepertinya nggak apa-apa karena masing-masing ada CU sama FS-nya sama S-nya. Baru terakhir kalau udah dipisahkan di beberapa, kalau udah masuk smelter, baru nanti kita pisahkan si AG-nya. Nah, ini makanya pertanyaan juga ya buat kita semua, gimana dong misahin logam-logam yang berharga tadi. Tadi kan ada seperti di video tadi ada emas ya, ada emas sama perak. Nah, itu udah nggak bisa pakai tahap fisik lagi. Berarti harus masuk tahap ke smelter. Seperti yang tadi juga ceritanya kan mereka bikin konsentratnya, habis itu mereka kirim ke Jepang ya, karena smelternya yang punya yang Jepang gitu. Seperti itu. Ini contoh lagi kayak minggu lalu mungkin ini ada tentanit ya. Ada CuASS2 kemudian ya ini kalau ini lumayan relatif besar ya, ini 100 mikron. Jadi sebenarnya ini lumayan cukup besar gitu. Jadi mau potong-potong sekitar 1 mm pun masih bisa dipisahkan, nanti bisa dipisahkan masing-masing. Jadi teman-teman kita yang di pertambangan di bagian ore knowledge-nya itu dia punya database yang banyak ya, dia punya database yang banyak sekali untuk hasil-hasil dari dari micrograph-nya ini, disebutnya EPMA atau elektron probe ya, microanalysis. Dulu ada mahasiswa ya, waktu itu pas saya masuk ke ITB 2013 ada mahasiswa metalurgi angkatan berapa ya? 2010 waktu itu tuh. Dia datang ke saya mau kuliah juga katanya ke Swinburne ya, ke tempat saya kuliah. Namanya ternyata dia EPMA ya. EPMA itu electron probe microanalysis. Ternyata orang tuanya adalah researcher bagian ini juga ya. Dan sekarang dia masuk ke Swinburne, sudah lulus juga, sudah jadi doktor, sekarang kerja di perusahaan tambang di Australia. Ya, ini contoh aja bahwa ini adalah optical photometograph. Jadi teman-teman di pertambangan ini ada yang khusus mempelajari ini gitu. Bahkan dari teknik kimia juga bisa ya. Jadi bimbingan pertama saya, kalau kalian tahu Pratama Istiadi ya, angkatan 2011. Nah, dia kayaknya udah hampir lulus S3 ya di Finlandia. Dia mengembangkan teknik fotomikrografi yang terbaru gitu. Jadi bagaimana dia bisa lebih mengetahui karakterisasi mineral-mineral gitu dengan teknik mungkin lebih online gitu ya, lebih bagus. Saya pernah lihat paper-papernya, dia juga sudah publish beberapa paper. Dulu itu pertama kali bimbingan pertama saya dulu Pratama Istiadi sama siapa ya yang ketua ini? Adnanta Rio yang dulu ketua himpunannya ya zaman saat itu. Nah, Nah, jadi ini jadi saya tambahkan lagi. Nah, ini ore body knowledge itu dia tentunya agar kan kita butuh akurasi ya, di proses kita butuh akurasi berapa persen. Saya punya ore body-nya atau misalkan mineral yang saya mau ada berapa persen, terus dikalikan sekian, kan Anda pakai sampling ya, kebayang. Jadi dan si pemegang IUP itu kan dia harus tahu ya berapa sih sumber daya dia, berapa resource dia yang dia punya gitu. Nah, ini makanya itu membutuhkan teknik yang cukup sophisticated ya, yang cukup kompleks. Kemudian makanya ini perlu menggunakan mineralogi interpretasi, dicek berapa kira-kira dari sampel-sampel tersebut komposisinya, kemudian dikalikan dengan mereka punya beberapa titik dan punya beberapa kedalaman, jadi cukup banyak ya. Nanti dari situ dimodelkan dan dihitung berapa kira-kira resource-nya. Di sini sekarang sudah ada yang otomatis, ada namanya quantitative mineral analyzer atau juga ChemScan, juga ada di karakterisasi di dunia industri. Nah, sekarang kalau kita
balik lagi ke tadi ke operasinya. Nah, jadi pertama ada ini ya, ada yang stages operation. Pertama adalah kita namanya untuk mereduksi partikel atau particle reduction. Kalau kalian ingat tadi, saya coba stop presenting ya. Kita coba buka videonya tadi. Saya masih share ini enggak? Atau udah enggak? Saya masih share screen? Sudah tidak. Saya suka hilang ya kalau Nah, kalau yang tadi gambar yang kok hilang? Mana ya? Jadi nah, ini kita bisa lihat ya, dari 1,5 miliar pound copper, jadi goldnya ini ada lumayan ya, ada sekitar 450 ons dan silvernya ada sampai 4,5 juta. Jadi jauh lebih banyak dari AG dan gold. Kalau ini sama-sama sangat berharga ya tentu kita ambil. Nah, ini jadi tadi kita coba kita sini dulu ya. 3 hydraulic shovels, 19 240-ton haulage trucks, and the world's largest mechanical loader, a Komatsu WA-1200 that is capable of loading the 240-ton haul trucks, and 5 Atlas Copco. Nah, ini blastingnya ya. Jadi si tambangnya ini ada digali, dibolong-bolongin, terus dimasukin dinamit, kemudian dia rasanya remote controlnya dari jauh ya, kemudian dia ada blasting, baru setelah itu nanti diangkut. In addition, the company has a fleet of support equipment. To service the new Komatsu mining fleet, the company has built a new 5-bay maintenance shop. Currently, the mine is moving about 175,000 tons of material per day. Of that, 35,000 tons per day of ore is delivered to the primary crusher and then processed in the concentrator. The 240-ton capacity haul trucks will dump ore. Nah, jadi yang ini adalah si crusher-nya. Jadi crusher-nya kalau kita lihat bukaannya berapa ya, bisa sampai 5 meter. Dan partikel-partikelnya nih gede-gede nih ya, mulai dari yang mungkin yang setengah meter, ada yang 20 cm. Nah, ini masuk ke dalam crusher. Nah, di sini ada penggiling ya, ada crusher-nya di sini. Oke, kita akan lihat dulu di sini. Kita kembali ke ini. Saya coba use slideshow aja ya, biar kelihatan. Oke, ya. Nah, jadi tadi yang dari ores-nya tadi diambil ke namanya crusher, ya. Crusher-nya nanti kita akan lihat ada 2 jenis crusher, ada yang lebih besar ukurannya, ada yang lebih kecil. Nanti kalau sudah crusher-nya sudah ada, sudah dihancurkan, terus kita masuk ke pengayakan atau screening. Ya, di sini biasanya masih kering. Tapi kalau semakin rendah itu biasanya kita tambahin air ya, ditambah lebih wet screen. Nah, yang lolos itu kita masuk ke proses selanjutnya. Yang tidak lolos dia balik lagi ke awal untuk di crushing kembali gitu. Jadi karena ini kan efektivitas crusher ini dia nggak 100% ya. Ada yang bisa jadi kecil, ada yang juga enggak. Jadi yang pass the screen, yang dia melewati screen, dia bisa lanjut ke berikutnya. Kalau yang sebelumnya dia akan balik lagi ke crusher. Ya. Nah, kemudian habis itu dia masuk ke grinding. Kalau crusher itu pemecah ya, crusher itu pemecahan atau dipukul-pukul ya. Nah, kalau grinding ini lebih menggerus, ya, kemudian nanti kita diklasifikasi dan kemudian baru dipisahkan dengan sifat-sifat tertentu untuk yang tadi yang ini jadi konsentrat melalui flotasi, sementara si mineralnya atau sisa mineralnya, bayangkan kalau Anda cuma punya 2% copper atau 2% mineral,
Yang jadi konsentratnya cuma 2%, 98%-nya itu jadi tailing atau jadi tanah atau misalkan waste ya, jadi sisa-sisa mineral gitu. Belum lagi kalau ada airnya, ada sisa-sisa airnya. Airnya juga akan jadi pond yang sangat besar gitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama atau simple block sheet di sini dari run of mine ore itu jadi masuk ke comminution. Nah, ini daerah sini disebutnya comminution, crusher and grinding. Jadi comminution itu adalah pengecilan ukuran ya, pengecilan ukuran. Kemudian masuk ke pemisahan dan juga di handling. Jadi simple block sheet. Nah, yang dilakukan di Freeport itu adalah sama dari sini sampai ke sini gitu. Tadi kalau tadi yang presentasi di videonya dia cerita kalau harga copper itu adalah $4 per kilogram katanya, harga dari konsentratnya adalah 2,7 atau 2700 atau 2.700 per ton. Jadi artinya sekitar 2,7 $2,7 per kilogram. Artinya di konsentrat ini walaupun masih berupa sulfida, ini lumayan sudah punya sudah ada nilai tambah ya, nilai tambahnya sudah jauh lebih tinggi dibanding dari yang ores tadi. Oke, balik lagi ke sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini jadi contoh skematik dari pengecilan ukuran. Tadi kalau saya punya mineral-mineral yang ingin saya dapatkan di sini. Di sini misalnya, nah ini kita misalkan bisa aja kita pecahkan dia jadi ukuran sekian gitu ya. Nah kalau dicariin ukuran sekian, karena satu alat itu mungkin cuma bisa size reduction sampai segini, misalkan alat crushernya. Tapi yang kita inginkan kan mungkin ada yang sedikit di sini, ada sedikit di sini, masih terlalu banyak material ikutannya. Maka selanjutnya adalah kita perlu masukkan ke beberapa kali reduksi ya, sampai lebih kecil lagi gitu. Misalkan ini sampai 1 cm, ini kita turunin lagi sampai mikron atau misalkan sampai milimeter. Nah, di sini baru akan terjadi pemisahan ya, atau nggak misalkan ada yang mengandung banyak sekali logam mineral yang kita inginkan, ada yang mengandung yang tidak kita mau gitu kan. Nah, maka nanti baru setelah ini, setelah size reduction, selanjutnya adalah particle selection. Ada yang warna hitam semua, ada yang mungkin yang kita nggak suka semua, ada juga mungkin yang diantaranya, yang low grade ores-nya ya, jadi low grade konsentrat gitu. Nah, jadi gimana cara memisahkannya? Nanti kita belajar memisahkannya bisa melalui sifat fisik, bisa melalui densitas. Misalkan yang satu partikelnya lebih berat dibanding yang lain gitu. Berarti mungkin kita alirkan, terus kita lihat terminal velocity-nya. Kalau beda, berarti nanti dia akan mengendap di tempat yang berbeda misalnya. Atau misalkan pakai sifat magnetik ya, ada magnetic separator. Misalnya saya pengen misahin biji besi yang dia magnetik sama mungkin biji lain yang nggak magnetik gitu. Itu bisa pakai magnetic separator. Atau pakai tadi sifat surface tension, tegangan permukaan pakai flotation. Itu yang sering biasanya dilakukan. Ya, nah ini kalau ilmunya benar-benar kalau kalau kita belajar itu kita punya tahapan keilmuannya ya. Jadi mulai dari tahu ya, remember, ingat, understand, memahami, kemudian menganalisis gitu ya, menghitung, menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian mengsintesis. Nah, kalau di sini di kuliah ini mungkin kebanyakan kita masih cuma memahami aja ya, cuma tahu knowledge atau remember atau knowledge atau memahami. Mungkin kalau teman-teman tambang ini dia menghitung sampai detail gitu ya. Misalkan kalau cara impact energinya seperti apa, kan dia kan dipukul gitu. Dipukul seperti apa, nanti hasil produk comminution-nya seperti apa gitu. Jadi ini juga contoh kalau kita punya ada ore fragment seperti ini, potongan biji seperti ini, kalau dia bentuknya kayak gini ya dapatnya ini gitu kan. Kalau misalkan dia bentuknya segini misalnya, dapatnya ini. Kalau misalkan kita dapat kebetulan yang motongnya yang dekat sebelah sini, misalkan ya ketika di impact-nya dapatnya banyak, tapi mungkin bisa juga kita nggak dapat apa-apa seperti itu. Jadi di pertambangan itu dia sampai ada idealize menghitung ya konsep dua fasa partikel gitu. Tapi ini kita nggak akan lihat ya.
Nah, jadi size reduction itu ada yang slow compression, ada yang kerak gitu ya, kayak apa kamu ituin pakai apa ulekan gitu ya, tapi lambat gitu ya. Ada yang fast compression gitu ya, impact, dan ada juga abrasion. Kalau abrasion itu digerus ya, digerus gitu. Itu caranya. Kalau abrasion itu kayak ngegerus permukaannya, lama-lama dia kayak punya batu kapur, ujung permukaannya saya gerus, lama-lama dia akan jadi abrasion gini, kecil-kecil semua, tapi dari satu gede ini masih sisa banyak ya. Kalau kita pengen menggerus semua lama jadinya, oke? Kalau bentuknya slow compression, awal seret gitu ya, ini lumayan jadinya bentuknya besar-besar tapi lumayan seragam gitu. Kalau misalkan fast compression ini akan jadi banyak, tapi ada yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi ini kita pemilihan jenis dari crusher itu bisa kita lihat kita ingin yang seperti apa untuk produknya. Apakah kita pengen yang particle size-nya kecil ya, abrasion tapi sedikit dapatnya gitu ya, berarti ini abrasion. Kalau kita pengen misalnya abrasion tapi coarse product, artinya agak gede-gede gitu ya, mungkin feed size yang di sini. Kalau dapat fast compression kita dapat kuantitinya tuh terdistribusinya jauh banget ya di sini. Kalau slow compression kita mungkin dapat dari feed size-nya ya nggak terlalu kecil sebenarnya, tapi dia dapat distribusinya seperti ini. Gitu. Jadi nanti tinggal memilih kira-kira kita ingin yang mana. Nah, juga nanti yang berpengaruh adalah kekuatan ya, kekuatan dari si batuan tersebut. Kemudian kalau di teknik pertambangan sampai menghitung kira-kira applied stress-nya berapa ya, kompresif, ditekan, tensile, ditarik atau shear yang digeser gitu ya. Kemudian juga metode aplikasinya gimana gitu. Kemudian size shape-nya seperti apa, dan juga mikrostrukturnya. Apakah ada crack sebelumnya, apakah ada bagaimana distribusi mineral grain-nya, sebagainya. Nah, ini saya masih pakai buku yang lama ya, karena di buku yang baru saya belum lihat. Tapi kalau misalnya di buku baru sudah ada lihat, mungkin masih bisa dipakai. Ini nggak kelihatan ya. Jadi di sini itu ada crusher, ya, ada giratory, ada cone. Saya coba tulis di sini. Jadi ini ada, sorry ya, saya tulis di sini. Nah ini ada jaw crusher. Karena ini dulu masih zaman-zaman nge-scan ya. Ada giratory crusher. Giratory crusher, ada cone crusher. Ada cone crusher. Kemudian ini mulai dari feed size-nya gede ya, dari ini milimeter ya, berarti 3 meteran. Jadi tadi kan gede ya, lumayan besar gitu, 3 gede meteran. Nah kemudian hasilnya, jadi mau partikel agak kecil, mau agak besar banget juga, mau nggak seragam nggak apa-apa, outputnya sekitar 2-250. Nah ini kapasitasnya besar ya, kapasitasnya besar 10 sampai 1000 ton per jam, jadi besar sekali, dan energy requirement-nya adalah 0,2 kilowatt hour per ton, jadi sekitar segitu. Ini materialnya cukup oke untuk material yang hard atau medium hard, dan tidak cocok untuk material yang soft atau friable, yang sticky ya, yang lengket-lengket kayak tanah liat, karena dia nanti nempel di tengah-tengahnya. Dari tabel ini apa yang bisa kita lihat dari karakteristiknya? Kalau kita dapat yang besar, kalau kita ngegiling nge-crush yang besar, itu energinya lumayan lah gitu ya. Tapi semakin kita pengen kecil, pakai milling, pakai abrasi ya. Ini mill ya, ini ada ball mill ya. Nah, ball mill itu kita pengen dapat ukurannya kecil sampai mikron, 1 sampai 30 mikron nih ya, kecil. Dibandingkan ini sama 2,5 cm atau 25 cm atau 2,5 cm, bandingin sama yang mili. Nah, ini kita bisa lihat energi requirement-nya yang 1 0,2, yang 1 sampai 100 sampai 1000 kWh hour per ton gitu. Artinya
Eh, Kalau kita mau mengecilin sekecil-kecilnya itu bisa, tapi energy requirement-nya akan eksponensial, ya. Kalau kita pengen ngecilin sekecil-kecilnya bisa, mau sampai 1 mikron gitu ya, bisa aja. Tapi energi untuk requirement-nya adalah sampai dia eksponensial, bisa sampai 20.000 kali lipat ya, dari 0,2 sampai 1000. Jadi 20.000 kali lipat dari yang awal gitu, seperti itu. Jadi ada drawback-nya ya. Jadi di pabrik itu ada apa ya? Ada rule of thumb-nya mungkin kira-kira sampai berapa agar biaya ekonominya juga nggak terlalu membengkak di bagian hulu ini, di bagian penggilingan. Nah ini contohnya. Misalnya ini ada cost per metric ton dari 100.000 ton per day copper concentrator. Ya, ini kuliah pilihannya memang sudah masuk ke ekonomi ya. Jadi minimal kalian tahu ya ketika kita memilih bukan hanya lihat di bukan hanya kita lihat di oh ini teknologinya udah bagus gitu. Tapi mau nggak mau kita pasti harus lihat keekonomiannya bagaimana. Jadi kalau crushing itu adalah 0,088 lah, tapi kalau grinding ini sampai 1,4 ya, 1,4 US per ton. Jadi 40% cost dari 3 US per ton. Jadi di sini kita bisa lihat untuk grindingnya ini dia hampir setengahnya. Baru kemudian selanjutnya adalah flotasi dan yang lain-lain gitu. Oke, nah jadi yang pertama untuk crusher itu adalah jaw crusher. Nah di buku Hayes yang baru lebih bagus cara memperlihatkannya. Sorry, saya pakai ini dulu. Oke, nah di sini jadi dia bentuknya adalah kayak jaw kita, kayak apa? Kayak ini ya rahang kita ya, dia gitu. Nah, gitu. Jadi dia apply compression dari feed particle. Saya punya apa ya di sini? Saya lagi ada di dapur nih ceritanya. Misalkan ini ada mana ya? Misalnya ini ada partikel ya. Sekarang ada partikel. Nanti partikelnya masuk ke sini. Nanti kemudian di crush gitu, dipotong di impact kompresi oleh si ini, ini ada flywheel. Kemudian ini ada moving jaw-nya, dia gerak-gerak dari sini ke sini gitu. Atau ini ada double toggle crusher ya. Ini ada daerah yang buat meganginnya gitu. Ini juga dia nge-crush gitu. Jadi sehingga si batuan-batuan besar ini dia akan goyang-goyang dari sini ke sini, crush gitu ya. Seperti yang tadi, jadi yang asalnya ukurannya besar jadi ukurannya lebih kecil gitu. Nah, ini applies compression to the feed particles. Nah, ini sangat useful, sangat berguna untuk memecah dari partikel-partikel yang sangat besar. Nah, ini waktu yang dilakukan untuk memecahnya itu hanya setengahnya, karena kan dia gini ya, ketika dia gini, ketika dia ngebuka lagi kan artinya dia nggak sedang memecah lagi, nggak sedang memecah gitu. Jadi hanya setengahnya gitu. Nah, salah satu yang lebih baik itu adalah gyratory crusher. Nah, gyratory crusher itu yang kayak yang tadi ya, kayak yang kalau kalian lihat tadi ada bukaannya di sini, masukin ke dalam di sini, terus di tengahnya tuh ada kayak bell atau kayak shaft ya, ada kayak shaft di sini, dan dia tuh muter gitu. Jadi dia nge-crush ke sini, dia nge-crush ke sana. Jadi dia muter gitu. Jadi dia gitulah, muter ya. Dia nge-crush dari gearnya ini. Jadi ininya dia nge-crush yang daerah sini, kalau dia geser ke sini, kalau geser ke sana dia nge-crush yang ke sini gitu. Jadi partikelnya itu dipecahkan melalui slow compressive stress dan some shear stress dari tegangan geser, dan juga karena dia ngegeser ya, muter, dan juga tekan. Kemudian dia punya higher output dari jaw crusher karena dia di sini kena, tapi di sini juga kena juga gitu, seperti itu.
Kemudian juga ada cone crusher mirip seperti gyratory crusher, tapi ini lebih kecil ukurannya, kapasitasnya juga. Jadi modified gyratory crusher. Di sininya moving crushing face-nya disupport di bagian bawahnya. Kemudian, nah biasanya ini rule of thumb-nya cone crusher ini dipakai untuk secondary atau tertiary crushing gitu. Jadi kalau kita lihat di awal di sini di gambar yang ini, di jaw crusher itu dia cuma bisa sampai 225 sampai 250 mm gitu. Sementara gyratory juga sama 25 sampai 250 mm. Nah, sementara cone crusher ini dia untuk di tahap keduanya untuk yang crushingnya. Jadi untuk yang lebih kecilnya yaitu dari 25 sampai 250 sampai lebih kecil lagi gitu. Jadi karena nggak mungkin ya, saya pengen punya alat dari 3 meter jadi langsung 1 mili, ya nggak akan mungkin. Kita harus masuk ke beberapa step seperti itu. Oke, saya kembalikan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada. Nah, kalau tadi di yang film tadi dia nggak ada cone crusher-nya, tapi ada apa tadi, ada pebble mill ya. Dia juga sama tadi katanya kalau misalkan dia nggak kena screening, dia balikin lagi ke pebble mill untuk di crush gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh ininya ya, nomogramnya atau grafiknya ya. Jadi ketika kita operating karakteristik dari crushing machine, itu kalau jaw crusher, kita untuk menentukan kapasitas, kita lihat bahwa setiap alat itu dia punya rentang kapasitasnya. Misalnya saya mau punya kapasitasnya yang gedenya gap and width, jadi besar ya, luasnya gitu atau panjangnya. Misalkan saya pengen yang 2 meter di sini gitu. Kalau 2 meter saya hanya akan bisa beroperasi di kapasitas sekian gitu ya. Kapasitas misalnya ini kalian udah bisa baca yang ini ya, cara lihat di log ya, dari 100 ini 200, 300, 400. Ini 100, ini 200. Ini 300, ini 400 ya. Terus kita misalkan lihat ke atas. Nah, misalkan dia cuma bisa beroperasi di antara misalkan 200 sekian sampai 400-an gitu. Kalau saya pengen punya ini tapi saya beroperasi di sangat kecil, itu nggak akan ada ya. Nah, alatnya. Nah, kemudian masukin ke sini, terus kita lihat ke sana. Nah, maka keluarannya dari alat saya ini paling hanya sekitar ini. Ini close setting itu adalah keluarannya. Jadi kalau ini 100 mm, ini 200 mm. Artinya keluarannya sekitar di sini ya. Kalian harus baca berapa nih yang mungkin sekitar 150 atau mungkin 150 mm-an ya, 150 mm. Ya, 150 mm. Artinya bukaan saya itu keluarannya sekitar 150 meter atau 15 cm. Tadi dari yang masuknya maksimal misalkan 1 meteran ya, 1 meter atau 1,5 meter. Selanjutnya gimana kalau kayak gini? Nah, selanjutnya maka kita bisa masukkan ke cone crusher yang dia bisa lebih menghandle yang lebih kecil gitu. Ini contoh lain buat gyratory crusher. Jadi ini ada hubungan antara feed opening-nya feed opening dengan kapasitas dan juga discharge size ya, atau ukuran keluarannya gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya mau pengen punya kapasitasnya 100 meter kubik per jam, berarti saya akan pakai misalnya yang di sini gitu. Saya pengen punya keluarannya misalnya 250 size ya, berarti mungkin kita lihat ke sini hanya boleh yang pakai feed utamanya keluarannya 1520. Oke. Kalian kebayang ya kalau misalkan kita bicara ukuran, coba bayangin ukurannya kayak gimana. Misalnya kalian lihat tehel kalian di bawah ya, lantai tile tehel kalian kira-kira tehelnya itu berapa ukurannya?
Kalau yang di saya misalnya THL-nya itu 60 kali 60. Oh, berarti kalau misalkan 1,5 meter berarti itu 120 ditambah 30. Berarti sekitar 2,5 THL gitu. Oh, berarti dia openingnya segede gitu. Gitu ya kira-kira ya. Itu adalah alat-alatnya kira-kira segede gitu. Kalau misalkan berarti kalau di chart size-nya 200 mm misalnya. Apa nih kan kucing? Oke, berarti seperti itu. Kamu mau ngapain? Oke, ya. Jadi sebagai insinyur, sebagai calon engineer, kalian juga perlu punya hands on ya, hands on. Walaupun kita masih online ya, masih belum ideal, tapi lihat kalian THL-nya berapa nih? Coba lihat, hitung 30 cm, 40 cm ini minimal kalian bisa ngebayangin kira-kira berapa gitu. Oke, yang lainnya satu lagi adalah cone crusher. Nah, jadi kalau cone crusher dia feed openingnya lumayan lebih lumayan lebih kecil tadi, antara hanya sampai 500 mm atau setengah meter sampai sekitar kurang dari 1 meter. Juga dia akan berpengaruh ke discharge size sama kapasitasnya. Nah, karakteristiknya apa? Biasanya untuk dari kalau kita kan semuanya adalah bentuknya adalah gravity crusher ya. Jadi berdasarkan kita dituang di atas sama si truknya tadi, kemudian dimasukkan ke dalam itu, kemudian dia akan bergerak dan dia turun ke bawah gitu ya. Ada frequency of gyration-nya itu atau crushing-nya itu harus dicek sehingga partikelnya itu harus bisa masuk semua ya, masuk yang kecil semua yang dengan minimum settingnya. Kemudian biasanya itu size reduction-nya itu akan meningkat kalau throughput atau output dari partikelnya itu dikurangi. Dan biasanya efisien processing size-nya itu adalah 5:1. Jadi inisialnya 5, dikecilnya jadi 1 bagian, jadi sekitar 20%-nya gitu. Dan kemudian ukuran maksimalnya itu harus kurang dari 80% dari feed opening-nya ya, karena nggak mungkin ya kalau 100% dia nanti nempel di pinggir-pinggirnya ya gitu. Jadi biasanya size-nya adalah harus cari yang 85% dari feed-nya. Oke, lanjut. Ini contoh. Jadi misalkan ada estimasi dari ukuran dari crusher. Nah, ini kita sizing yang sangat-sangat ya simple lah ya. Contoh kita menggunakan grafik yang tadi. Misalnya kita punya run of mine ores ya. Ini pun rata-rata ya. Kita cek ukurannya rata-ratanya seperti apa. Gimana ngukurnya? Pakai meteran satu-satu atau seperti apa? Ini kan bisa pakai biasanya pakai ultrasound gitu ya, atau di foto gitu. Biasanya di foto dari atas, terus nanti dipakai imaging. Ukurannya kira-kira berapa gitu. Jadi pakai scale, misalkan kira-kira di sini 1 meter yang seperti ini, yang ini yang kurang dari 1 meter seperti ini, nanti dipakai imaging dan pakai software itu lebih gampang ya untuk mengestimasi dari partikel-partikel. Misalnya kita punya run of mine ores, kemudian ingin dikurangi ingin dikecilkan ukurannya jadi minus. Nah, angka minus ini artinya semuanya kurang dari 750 mm ya. Makanya kalau misalkan kalian penelitian ya, kalau misalnya siapa yang penelitiannya apalagi tentang padatan, kalau kita ada partikel itu pasti selalu dia minus, misalkan minus berapa mesh plus berapa mesh gitu. Jadi kenapa? Karena ukuran partikel itu harus di antara gitu. Jadi kalau minus berapa mesh itu artinya dia passing, misalkan dia 40 mesh gitu ya. Nah, udah gitu misalkan minus 40, kemudian dia plus 80 mesh. Nah, jadi artinya kita buat kayak ayakan yang dia 40 mesh, kemudian di bawahnya kita masukin ayakan yang 80 mesh gitu. Nah, kemudian kita masukkan si partikelnya ke sini, kita ayak ya, diayak. Nah, yang passing 40 dia akan turun ke bawah kan ya. Nah, terus kita ayak lagi kan gitu. Nanti ada lagi yang masuk ke sini. Nah, yang minus 40 plus 80 tuh ini.
Ya. Nah, kalau hanya padatan ini hanya yang kita ambil, maka padatan ini punya komponennya ini, gitu ya. Dia punya ukurannya yang ini. Gitu. Kalau yang di bawahnya 80 nggak kita ambil, gitu. Itu biasanya kita pakai untuk studi yang terkontrol. Misalnya saya mau reaksi leaching, gitu ya, leaching nikel misalnya. Itu ini particle size-nya harus mulai diseragamkan. Jangan dari 40 mesh, misalkan yang lebih gede mana? 40 mesh atau 80 mesh? Atau 200 mesh? Ada yang tahu? 40 dulu. 40 lebih gede ya. Oke, karena 40 itu kan berapa lubangnya itu ada sekitar 40 dalam satu lubang gitu. Kalau 200 itu dia lebih kecil. Jadi semakin besar angkanya 200 mesh itu berarti dia paling kecil. Saya ingat 200 mesh itu sekitar 78 mikron. Jadi 40 mesh itu masih agak di atas ya, masih berapa ratus mikron gitu. Nah, jadi ini itu kalau kita penting kalau kita melakukan studi kinetika gitu ya, kinetika pada cair. Nah, itu kan harus dikontrol. Nah, ini juga sama. Ini misalnya dia pengen dikurangi ukurannya dari minus 750 jadi minus 20 gitu. Dengan plant throughput-nya atau jadi lajunya adalah 600 ton per jam. Nah, ini kita memakai volume. Jadi kita harus buat dulu dia jadi estimasi dari volumenya ya, dari laju massa dibagi dengan densitasnya. Jadi kalau misalkan ore bulk density-nya sekitar 2 ton, maka kita bagi dulu si volume yang massanya 600 ton per jam itu dibagi dengan 2 ton, dia jadi sekitar 300 meter kubik per jam. Nah, selanjutnya dari figur yang tadi, yang B tadi, yang 300 meter kubik per jam, itu tadi kita pertama ada dua jenis crusher ya, ada jaw crusher, ada gyratory crusher. Namun gyratory itu lebih baik karena dia pakai umur siklusnya dipakai buat nge-impact si partikel, maka kita akan pakai gyratory crusher ya. Kemudian maka kita akan pakai openingnya tadi karena kita butuhnya 300 meter kubik. Coba kita lihat di sini. Mana ya? Ini ya. Gyratory crusher 300 kapasitasnya 1 2 3 ya. Ini kan 100, 200, 300. Nah, sebarannya di sini ya. Dekat-dekat sini. Itu ya. Nah, ini dapat di sini. Oke. Nah, kemudian maka ini adalah discharge size-nya. Ya. Nah, dari yang tadi balik lagi ke sini, maka dia dapat katanya produknya adalah minus 160. Tadi dari soalnya ya, tadi dari grafiknya. Nah, kemudian selanjutnya, karena produknya masih minus 160, sementara kita pengen minus 20, maka kita harus masukkan ke yang ke cone crusher ya. Kita harus masukkan ke grafik yang cone crusher. Oke. Nah, yang di cone crusher harus ukuran yang mana nih? Kita lihat coba. Cone crusher mau kita harus ukuran yang mana? Tadi dia punyanya minus 160 ukurannya. Ukurannya sekitar 160 mm. Mau yang 150 kecilan ya. Yang 210 bisa nggak? Kita coba kaliin dulu 100/85 karena tadi harus 85% openingnya kali 160. Ini hampir sekitar 200 ya. 200 kurang ya. Nah, jadi kita masih bisa pakai 210 ya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini makanya dia masih bisa pakai sekitar 210-an. Mungkin mepet ya. Saya nggak bawa kalkulator di sini. Nah, sini. Jadi kita pakai yang 210-an aja. Karena kayaknya masih cukup. Ada yang bisa ngitung saya? Berapa ini kalau 80%-nya? 50%-nya kali 160? 188. 188, oke. Jadi 188
mm masih oke ya, gitu. Itu minimal ya. Angka 188, maka di sini 210 masih oke. Dia masih memenuhi, lebih besar daripada si feed opening minimalnya dia, gitu ya. Sama kayak kalian ngitung alat gitu ya. Misalkan 8% flooding misalkan ya, berarti kita kan diameternya kita naikkan gitu. Nanti ini, terus kita tadi kapasitasnya tadi adalah tadi discharge yang kita inginkan adalah 20 mm, jadi ini 10, maka ini 20 mm, maka kita lihat ke sini, ke yang 210, terus kita turunkan ke bawah. 1, 2, 3, 4, ya sekitar 5 ya, 5 di sini mungkin. Saya kurang harus pakai penggaris. Nah ini jadi artinya kalau saya mau kalau saya mau dapat yang discharge-nya 20 mm pakai alat feed openingnya 210 bisa sih gitu ya, bisa banget gitu. Tapi kapasitas yang saya punya itu hanya alatnya adalah 50 meter kubik per jam. Tadi alatnya ada berapa ya? Ada berapa volumenya? Nah, tadi alatnya ada 300 meter kubik per jam gitu. Maka kita butuh 6 ya, kita butuh 6 cone crusher gitu ya. Nah, jadi di situ jadi from figure C tadi, dari figur yang tadi yang minus 220 discharge itu bisa didapatkan kita pakai dengan feed opening yang minus 210 gitu. Ini koresponden dengan kapasitasnya dari si alatnya, satu alat yang cone crusher itu adalah sekitar 50 meter kubik per jam. Nah, karena dia cuma 50 meter kubik per jam, sementara throughput-nya adalah 300 meter kubik per jam, maka akan butuh 6 unit untuk menghandle 300 output ya bersamaan gitu. Nah, sehingga ini adalah flow sheet of proposed size reduction process. Jadi flow sheet-nya, jadi dari minus 750 dengan 300 meter kubik per jam. Kemudian ini masuk ke satu gyratory crusher. Ini reduction ratio-nya dari berapa ya? Dari tadi minus 750 ke 160, jadi sekitar 4,7 ya, 4,7 banding 1. Jadi bukaan terhadap keluaran gitu. Dan kemudian ini masuknya dari minus 160, keluarnya minus 20. Jadi rasio reduction-nya adalah 8 banding 1. Jadi inputnya adalah 8 kali lipat dari outputnya. Oke, ya itu contoh ya. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan? Belum kita lanjut? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi yang paling besar jaw crusher, gyratory crusher. Tahap 2-nya adalah cone crusher. Kemudian ada juga yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil itu namanya adalah misalkan contohnya adalah roll crusher. Roll crusher ini materialnya dimasukkan ke hammer palu ya yang dia bergerak gitu, sehingga dia di-impact gitu. Jadi si ininya, partikelnya dipecah-pecahin oleh si hammer yang dia selalu muter gitu. Sehingga ini akan dapat rotor. Kemudian ada juga jenis, ada hammer mill, ada tumbling mill, itu yang giling ya. Jadi itu udah masuk ke penggilingan, seperti rod mill. Rod itu pakai panjang-panjang ya. Rod itu seperti batangan yang panjang, itu namanya rod mill. Kalau ball mill dia pakai bola ya, atau jenis mill. Nah, jadi ini contoh lain adalah high pressure grinding roll. Di sini jadi ini si feed-nya, kemudian yang ini udah medium ya, udah bukan yang paling tinggi di jaw crusher tadi. Ini udah masuk ke sini, kemudian ini ada dua roll yang berputar ya, high pressure grinding roll. Dia dipecahkan dia sampai di sini. Nah, jadi contoh dari size reduction itu contoh sirkuitnya ya. Ini kan bisa jadi masuk ke ujian gitu. Misalnya ini bagaimana coba desain sistem pengecilan ukuran untuk
material ini dengan density sekian, kemudian kapasitas sekian misalnya. Nah, ini sebenarnya udah udah cukup jadi rule of thumb-nya, di mana pertama adalah yang utama yang primary crusher ya, atau dari gyratory crusher, terus kita screen ya, kalau yang masih lepas, yang masih kalau misalkan nggak off spec, ini masukin ke cone crusher, terus dia dibalikin lagi ke sini. Jadi yang kalau yang kecil-kecil sekali ya, terus kemudian juga kalau yang masih agak tengah-tengah, ini masukin ke cone crusher, dimasukin lagi ke sini. Nah, setelah itu masuk ke high pressure grinding roll ya, lebih medium. Kemudian abis ini kita ayak, ini diayak. Kalau misalnya lolos, ini masuk ke sini. Kalau misalkan nggak lolos, balik lagi ke high pressure grinding roll-nya, jadi di recycle lagi gitu ya. Kemudian habis itu udah masuk nih ke sini. Ini kemudian kita masukkan ke ke ball mill. Nah, ke ball mill kalau yang dari ball mill ini dimasukkan yang berat itu pasti jatuh ke bawah. Kalau yang udah ringan dia kena cyclone-nya ya, atau kena hydrocyclone-nya, dia akan lanjut ke sana gitu. Masukin ke ball mill, nanti dia di-grinding sampai lebih kecil lagi, sampai milimeter atau mungkin lebih ke mikron. Nanti dari hasil ball mill-nya, dari penggerusannya, ini alirannya dimasukin ke sini lagi, balik lagi. Kalau yang lebih tebal balikin lagi ke ball mill, kalau yang enggak kita langsung masuk ke sini gitu. Nah, jadi ini contohnya yang high pressure grinding rolls itu merupakan contohnya adalah alternatif dari ball milling, demonstrating kira-kira 20% reduction energy consumption ya. Kalau ball mill itu kita bisa lihat, mungkin coba saya cek lagi yang gambar yang tadi ya di sini. Nah, di sini tuh kalau kita ball mill, kita lihat dulu yang mana ya ball mill ya. Into the new 60-inch primary crusher. The ore is crushed to about 6 inches in diameter and is conveyed by a 1 kilometer. Yang ini yang belum tahu ini namanya apa? Ada yang tahu yang rel-rel panjang ini? Conveyor, Bu. Conveyor. Conveyor itu adalah alat transportasi untuk padatan ya. Kalau untuk liquid kan, untuk cairan adalah pakai pipa ya. Kalau ini pakai conveyor. Conveyornya juga ada sudut inklinasinya, dia bisa naik, bisa turun gitu ya. Bahkan ada juga yang dia naik ke atas, namanya bucket elevator gitu, dalam berupa ember-ember, atau kalau miring ke atas itu biasanya pakai screw ya, pakai screw conveyor. Oke, lanjut. Continuous overland conveyor to the coarse ore stockpile located behind the concentrator building. Nah, ini namanya stockpile ya, untuk menyimpan padatan yang karena dia besar kayak gini ya kita simpan di luar ya. Tapi kalau misalkan nggak terlalu besar, misalkan untuk pabrik untuk pabrik di Krakatau Steel, misalkan kita butuh batu bara nggak terlalu banyak, ini biasanya kita masukkan ke gudang, jadi ada tutupnya gitu, karena juga nggak terlalu besar juga. Behind me, you can see our newly constructed concentrator building. Also behind me, you can see the ore stockpile in the background, as well as the pebble crusher building. Jadi ini adalah pebble crusher. Jadi pebble crusher itu mungkin seperti cone crusher yang tadi. Jadi dia yang pertama ada jauh entah di mana itu ya, sudah ada jaw crusher, terus kayak ke sini dikumpulin. Nanti kalau yang nggak masuk, yang masih terlalu besar, dibalikan lagi ke pebble crusher. Up on the hill, see the fresh and reclaimed water tanks. We reclaim our water from the tailing pond, and our fresh water is secured from the Similkameen River. And we do receive all of our power from the 61 megawatt BC Hydro substation. Everything inside the concentrate. Ini adalah ball mill. Jadi ini adalah seg mill atau ball mill, coba kita lihat. Building is controlled by a state-of-the-art electronic system that allows the operator to monitor the whole milling process. From the central control room, the operator can see everything that's going on in the process, from crushing the ore to the final product. From the coarse ore stockpile, the ore is conveyed into the concentrator building and enters the 34-foot diameter SAG mill that. Jadi ini adalah SAG mill. Kita akan lihat SAG mill itu semi autogenous mill. Jadi lebih kayak dipukul-pukul.
baru lebih detailnya nanti ke ball mill. Powered by two 8,500 horsepower motors. In the SAG mill, water is added with the ore and Tadi bilang in the SAG mill water is added to the ore. Jadi di SAG mill kita masih kita tambahkan air. Jadi dia prosesnya udah basah ya, karena pengadukan atau pemecahan itu lebih bisa digunakan di dalam cair, kayak kita bikin apa ya, kayak memecah kayak gitu ya, kayak buat bikin blender gitu, seperti itu. 5-inch diameter steel balls to grind the rock to less than 2 inches in size. This product flows to a 12 by 28 foot vibrating screen that allows the ore that is less than a half inch in size to drop through the screen and be pumped to the 2 ball mills for further grinding. Kemudian ini ball mill juga ya, ini seperti itu, 2 ball mill yang jadi isinya kelihatannya sama ya, gambarnya dari awal dari luar kelihatan sama, tapi dia yang berputar. Bedanya crusher sama ball mill itu, kalau crusher dia alatnya yang impact-nya, jadi langsung energinya langsung dari impact dari energinya langsung di impact ya, seperti itu. Nah kalau misalkan ball mill atau SAG mill itu justru karena energinya dari tempat yang berputarnya gitu, jadi energinya dipakai untuk memutar dari semua tempat-tempat ini gitu ya. Jadi kita coba lihat balik lagi ke sini. Nah ini ball mill bentuknya seperti ini. Oke, nah jadi bedanya antara ball mill sama crusher. Kalau crusher itu penggerusan, kalau mill itu penggilingan. Nah, penggilingan itu lebih ke the mill are charged with the material yang akan dikecil, kemudian dia di grinding bersama medium. Maksudnya medium tuh bagaimana? Jadi misalnya tadi dari ball mill tadi, ini ada feednya. Nah, kemudian di sini ada bola-bola nih, ada bola-bola mediumnya. Nah, ketika ini energinya dipakai untuk memutar tempatnya, si bola-bola ini kan dia juga ikutan loncat ya, ikutan muter kan, ikutan muter, dan ketika dia jatuh, gitu ya, dia akan memecah si feednya lebih kecil lagi. Jadi menggerusnya seperti itu. Jadi ini ada movement of the charge with ball mill-nya during operation ya, saat beroperasi, seperti tumbling mill, seperti kalau kalian lihat mesin cuci bukaan depan ya. Jadi naik ke atas terus turun lagi, naik ke atas turun lagi gitu. Jadi seperti itu. Di region dari centrifugal action seperti itu. Jadi discharge ini juga baru hasilnya keluarnya dia dikeluarkan di sini. Seperti itu. Kalau rod mill ininya bukan sebagai bola-bola, tapi dia sebagai kayak panjang-panjang, jadi kayak panjang-panjang gitulah ya, panjang-panjang, kemudian dia saling impact juga. Nah ini tadi yang SAG mill atau semi autogenous mill, ini juga sama, jadi dia yang muter ya, ininya puter. Large particle, kemudian dia diputer. Nah karena dia gede, ini partikelnya saling terpecah-pecah. Jadi partikel yang gede itu menggerus punya yang kecil. Jadi istilahnya saling tabrakan ya, saling tabrakan. Jadi millnya punya high diameter sehingga partikelnya itu partikel besar jatuh, crek, kena yang partikel di bawahnya, terus dia kayak ngemotongin gitu, kayak motong-motongin sendiri gitu. Kayak kita masukin batu misalkan, atau misalkan batu kapur yang gampang remuk, masukin ke suatu tempat terus kita kocok-kocok gitu ya. Nah itu kan dia lama-lama pecah sendiri gitu, tapi sebenarnya grinding medianya adalah si partikelnya itu sendiri. Jadi biasanya autogenous mill, kemudian baru ball mill. Nah ini contoh gambar ball mill. Ini adalah motornya ya, motornya gede banget. Jadi yang diputar adalah si tempatnya. Ini ada hitung-hitungannya. Jadi breakage mechanism di ball mill-nya itu tergantung dari gerakan dari charge dari isinya. Kemudian dia juga menggunakan vertical force dari partikel, dari M kali G-nya. Kemudian ada juga pengaruh critical speed-nya berapa. Nah, tapi kita nggak akan menghitung itu ya. Cukup tahu aja dulu ya. Dan kemudian juga ada mill-nya itu juga digerakkan pada kecepatan yang lebih kurang dari critical speed-nya.
Oke, nah jadi tadi dari dua jenis tadi ada perbedaan antara crushing dan tumbling. Kalau mesin penggerus itu energinya itu langsung diberikan ke si ores-nya. Jadi si listrik ke si bagian impaktornya, kemudian langsung ke ores partikel. Jadi lebih efisien sebenarnya, lebih cukup gitu. Tapi produknya ya tertentu ya, feed-nya tertentu, produknya juga tertentu. Sementara kalau tumbling mill energinya itu dimasukkan ke directed ya, bukan directed to the rotating mill. Jadi masuk ke dalam millingnya, si penggilingannya juga ke charge-nya. Kemudian tumbling mill ini punya masih bisa dilihat ya, feed dan product size-nya itu masih bisa lebih banyak bisa dipakai gitu. Dan ini tumbling mill kalau kita lihat dia jauh lebih energi konsumtif dibanding dari crushing. Jadi kalau misalnya memang kita nggak pengen terlalu kecil, bisa di-achieve seperti itu, mungkin jangan sampai terlalu kecil sekali gitu. Karena semakin kita punya pengecilan ukuran yang tinggi, maka biayanya akan jadi eksponensial. Tadi ini sudah sebenarnya yang sebelumnya, jadi biasanya rule of thumb-nya ada primary crusher, ada secondary crusher, dan kalau perlu ada tertiary crusher, kemudian baru diayak. Yang tidak masuk ke pengayakan, dia akan balik lagi ke tertiary crusher, kemudian masuk ke dalam mill ya. Millnya ini prosesnya boleh milih-milih, boleh lewat sag mill, terus ball mill, atau mungkin rod mill, terus baru ball mill, dan sebagainya gitu. Kemudian ada lagi contoh lain, misalkan langsung dari primary crusher langsung ke autogenous mill, ke sag mill, kemudian langsung ke produk, itu bisa juga. Atau mungkin primary crusher langsung ke sag mill, kemudian langsung ke pebble atau ke ball mill, itu juga bisa ya, beda-beda gitu. Nah, tadi juga power requirement-nya ini tergantung dari jenis materialnya. Kalau materialnya yang keras ya berarti lumayan ya, perbandingan relatifnya jauh lebih keras gitu. Tapi kalau misalkan batu bara ya berarti kira-kira kebutuhannya adalah sekian gitu. Oke, nah cukup ya, berarti sudah habis. Nah, jadi kita hari ini kita mungkin sudah bisa kita cukupkan. Nanti sebelum kita selesai, kita coba jelaskan lagi ya selanjutnya di gambar ini. Ore that is greater than half inch travels across the screen and is conveyed to a pebble crusher, where it is crushed to approximately half inch in size and returned to the sag mill for further processing. The two 24 by 40 foot ball mills, powered by four 8,500 horsepower motors, use 3.5 inch steel balls to grind the ore finer. The ball mill product is then pumped to cyclones, which separate the coarse material from the fine ore. Berarti karena dia sudah kecil ya, fine ores-nya, ini diambilnya pakai cyclone, hydrocyclone atau cyclone ya. Di sini kalian tahu cyclone itu, nanti kita lihat di bagian kedua minggu depan, di cyclone itu yang ringan dia akan ke atas gitu kan. Yang berat dia akan turun ke bawah, balik lagi ke semulanya. Coarse material reporting back to the ball mill. The water and fine ore, which is ground to about the size of salt mixture, flows to the rougher flotation circuit. The separation of the barren rock from the copper minerals is performed in the rougher flotation cells. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke flotation. Jadi di sini dia udah kecil-kecil ya, dan dia juga udah dikasih air, jadi bentuknya bukan seperti slime ya, seperti larutan mungkin kayak warna basah lah ya, seperti ini gitu. Nah, kemudian kita nanti minggu depan kita akan membicarakan tentang flotasi. Jadi flotasi itu kita memanfaatkan surface tension untuk membuat si biji-biji sulfidanya tadi nempel ke frothnya, ke si bubblingnya ya. Jadi tadi kita lihat, nah ini tuh prosesnya nggak bisa satu kali, makanya akan ada namanya sirkuit, ada beberapa tahap. Tadi ada rougher flotation yang tadi ya, seperti itu. Coba kita lihat. Pellers that mix the ore and water mixture. Nah, Bubbles are created by adding air and
Nah, jadi di sini sengaja ditambahkan agent, reagen tertentu, alkohol atau kita sebutnya kolektor gitu ya. Sama ada depresen di sini. Beberapa waktu lalu juga angkatan 2012 saya pernah ada flotasi di sini jadikan penelitian. Nah, ini dia akan sengaja membuat bubble ya. Membuat bubble kita juga masukkan oksigen atau udara dari juga diaduk gitu, jadi sehingga ada bubbles seperti ini, kayak namanya ini kayak bubbles di atas kopi ya, jadi kita sebutnya froth atau froth flotation. Amounts of alcohol to the cells, and the copper minerals are coated with a collector that allows the copper minerals to stick to the bubbles in the flotation circuit and float to the surface. Nah, ini ada The sirkuitnya mineral panjang. concentrate from the rougher flotation circuit contain about 5% copper. This concentrate is further treated in the regrind mill and cleaner flotation columns to produce a cleaner copper Nah, concentrate ini udah containing berupa yang terakhir, approximately jadi 25% ini copper. daerah sini bubble-nya itu udah jauh lebih bersih dan punyanya adalah yang copper ya, yang coppernya lebih banyak. The cleaner flotation concentrate, which contains the copper mineral that has been ground to the consistency of talcum powder, flows to the thickener where the solids settle to provide a mixture containing 50% solids. This thickened concentrate is then pumped to the filter press panels, where the moisture content is reduced to approximately 9% moisture. The final concentrate consists of copper minerals containing 25%. Nah, jadi kalau sudah nanti masuk ke filter press, airnya dikurangi, terus juga dikeringkan, maka nanti kita akan dapat konsentratnya tadi, konsentrat yang ingin selanjutnya tuh dijual gitu. Oke, itu untuk hari ini. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau ball mill kan setahu saya itu kan bisa macam-macam, bisa baja, bisa ada yang kelihatannya ada yang beton juga. Untuk material ballnya itu kira-kira ada sih yang spesifik, misalnya kalau untuk kita mengolah yang ini pakai yang ini, terus roll of thumb-nya atau gimana-nya ada nggak ya, Bu? Ya, kebanyakan sih kalau udah yang itu pakainya logam ya, pakainya metal. Tapi memang ada juga beberapa keramik yang memang dia kekerasannya sangat tinggi dan apa namanya dia nggak gampang pecah. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau memang udah yang karena kan kalau keramik kalau misalkan keramik itu kekurangannya dia gampang pecah ya kalau dia dapat sudden impact. Nah, sementara biasanya kalau misalkan yang di pabrik itu lebih banyak logam gitu. Ada lagi? Ya, terima kasih, Bu. Oke. Karena kalian masih online ya, apalagi yang tingkat 4 juga masih online, silakan dimanfaatkan segala